Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Cina yang berjudul When I Fly Towards You Part 1. Langsung saja ya. Di tahun 2012, di suatu hari hujan, seorang gadis bernama Su Zaizai pergi ke warung untuk berbelanja. Saat itu, ketika dia sedang berdiri di depan warung, dia melihat sosok seorang pemuda yang berjalan di tengah hujan tanpa payung. Bagi Zaizai, pemuda itu bodoh karena berjalan santai dan bukannya berlari padahal sedang hujan. Baru saja dia menghina si pemuda itu sudah berdiri di sampingnya dan masuk ke warung untuk belanja. Wajah pemuda itu sangat tampan hingga membuat Zaizai terpesona. Mereka berdiri sebelahan menanti hujan reda, dan selama itu Zaizai diam-diam memperhatikannya, merasa kalau hujan tidak akan kunjung reda. Pemuda itu langsung berjalan pergi sama seperti saat dia datang. Liburan sudah selesai dan hari ini adalah hari pertama Zaizai masuk ke SMA. Dia masuk ke SMA afiliasi Jiangxi bersama sahabatnya Jiang Jia. Sepanjang malam kemarin, Jiang Jia begadang untuk mencari informasi di Tiba atau platform komunitas online mengenai sekolah mereka. Hasilnya dia mendapatkan info mengenai murid-murid baru SMA mereka yang paling menarik perhatian. Ada dua nama, Zhang Lurang dan Guran. Nilai kedua siswa itu paling bagus, tapi sepertinya ada alasan lain hingga keduanya terkenal. Zaizai sangat fokus mendengarkan cerita Jiang Jia hingga dia tidak sadar kalau dompetnya jatuh di dekat halte bus. Dan juga mereka sudah hampir telat, jadi mereka harus mengayuh sepeda secepat mungkin. Dompet itu ditemukan oleh pemuda tampan yang dilihat Zaizai saat liburan. Pemuda itu tinggal bersama pamannya, dan sialnya pemuda itu ketinggalan bus. Terpaksa dia harus menunggu hingga bus selanjutnya. Zaizai melewati halte itu tetapi tidak melihat pemuda itu. Meskipun sudah mengayuh sepeda secepat mungkin, Zaizai dan Jiang Jia tetap saja terlambat. Baru hari pertama, nama mereka sudah harus tercatat di buku daftar terlambat. Yang terlambat bukan hanya mereka saja, tetapi ada satu orang lagi. Saat ditanyakan mengenai namanya, pemuda itu tidak mau menjawab sehingga siswa piket mengambil buku yang ada di tangannya. Di buku itu tertulis nama Zhang Lurang. Si pemuda membantah kalau itu bukan namanya, tetapi siswa piket tidak percaya karena nama di buku yang dibawanya adalah itu, sehingga mereka tetap mencatat nama Zhang Lurang. Setelah itu, dia ditanyakan mengenai kelasnya. Lagi-lagi pemuda itu malah sulit menjawab dan melirik ke arah Zaizai dan Jiang Jia, sehingga siswa piket mengira dia sekelas dengan mereka, kelas 19. Nama sudah dicatat dan mereka diizinkan pergi. Zaizai dan Jiang Jia mencoba menyelinap diam-diam memasuki kelas saat guru lagi fokus membacakan daftar hadir. Tiba-tiba tetap ketahuan. Keduanya disuruh berdiri dan memperkenalkan nama sendiri. Jiang Jia memperkenalkan diri kalau namanya adalah Jiang Jia. Jiang dari kata jahe dan Jia dari nama camilan oishi. Selanjutnya adalah Su Zaizai. Zai dari kata bersama. Saat mendengar namanya, guru langsung mengenalinya sebagai siswa yang mendapat nilai penuh tes bahasa Inggris saat ujian masuk. Sontak saja, satu kelas menatapnya penuh kekaguman. Setelah sesi perkenalan diri, Jiang Jia baru sadar kalau ada satu orang yang tidak masuk kelas, yaitu Zhang Lurang. Guru malah bingung dengan pertanyaan Jiang Jia karena Zhang Lurang adalah murid kelas 11. Ngapain datang ke kelas mereka?
Zhang Lurang yang dibicarakan berbeda dengan yang diketahui Jiangjia dan Zai Zai. Zhang Lurang adalah nama pemuda tampan yang dilihat Zai Zai saat liburan, dan dia juga datang lebih terlambat daripada Zai Zai. Pemuda yang terlambat bersama Zai Zai dan Jiangjia sebenarnya bernama Guran. Guran adalah teman Lurang dari sebelum SMA dan dia meminjam buku Lurang. Guran sedikit panik karena Lurang terlambat dan dicegat siswa piket juga. Dia takut kalau ada dua nama Zhang Lurang yang tercatat sebagai siswa terlambat hari ini. Dia baru merasa lega saat Lurang bilang kalau siswa piket tidak mencatat namanya. Reaksinya itu langsung membuat Lurang curiga karena Guran terlalu antusias dan ada rasa bersalah di rasa antusias tersebut. Sambil tertawa canggung, Guran membantah kalau dia tidak melakukan apapun, jadi untuk apa merasa bersalah? Lurang tidak menginterogasi lebih lanjut dan memilih ke ruang siaran. Dia ingin meminta bantuan untuk menyiarkan mengenai dompet siswi hilang yang ditemukannya di halte tadi. Di saat yang sama, Jiangjia masih memikirkan Lurang. Dia merasa kalau Lurang sengaja salah memberikan nomor kelas karena dia dengar sebelumnya. Jika ada yang telat, maka poin murid seluruh kelas akan dikurangi. Zai Zai tidak begitu peduli dengan itu dan sibuk melipat baju olahraga yang baru diterimanya. Zai Zai baru sadar kalau dompetnya hilang saat ditagih uang seragam. Teman-temannya langsung menyarankan agar dia menyiarkan saja soal dompetnya yang hilang di ruang siaran. Mana tahu ada yang menemukannya. Ditambah lagi, di dompetnya kan ada kartu pelajar. Jadi yang menemukan pasti tahu itu miliknya. Masalahnya Zai Zai tidak menulis namanya sendiri di kartu pelajar dan dia tidak mau memberitahu nama apa yang ditulisnya. Mendadak malah terdengar pengumuman kalau telah ditemukan dompet hilang milik Liu Zifei dari SMA afiliasi. Semua yang mendengar nama itu langsung tertawa ngakak dan ikut mengaku-ngaku dengan nama artis terkenal lainnya. Zai Zai cuma bisa tertawa malu dan mencoba kabur dari sana. Saat itulah semua baru sadar kalau yang mengaku-ngaku bernama Liu Yifei adalah Zai Zai. Dia pergi ke ruang siaran dan wajahnya dicocokkan dengan kartu pelajar yang ada di dompet. Bahkan petugas siaran sampai geleng-geleng tidak habis pikir melihat kelakuan Zai Zai menulis nama di kartu pelajar dengan nama Liu Yifei. Setelah memastikan kalau isi dompet masih lengkap, mereka ingin tahu siapa yang mengembalikan dompet. Di daftar pengunjung ruang siaran tertulis nama Zhang Lurang dan Guran. Petugas juga membenarkan kalau mereka berdua yang barusan datang mengembalikan dompet. Jiangjia langsung kepo mau tahu seperti apa wajah Guran. Dia langsung menarik Zai Zai untuk naik ke lantai atas agar bisa melihat Zhang Lurang dan Guran yang baru saja pergi. Beruntungnya mereka melihat Zhang Lurang yang tadi pagi sedang bersama seorang pemuda. Jiangjia langsung berteriak memanggil Zhang Lurang, Gura, di sini. Sontak saja keduanya langsung berbalik. Zai Zai langsung mengenali wajah pemuda tampan yang dilihatnya saat liburan. Refleks dia menarik Jiangjia untuk jongkok dan bersembunyi. Zai Zai salah paham, mengira pemuda yang dia sukai bernama Guran. Oke, kita perjelas biar kalian tidak bingung. Zai Zai dan Jiangjia terlambat bersama Guran. Tetapi Guran tidak mau menyebutkan namanya sehingga siswa piket salah mengira namanya adalah Zhang Lurang karena buku yang dibawanya. Buku itu memang milik Lurang dan sedang dipinjam oleh Guran. Nah, karena mereka salah mengira Guran sebagai Zhang Lurang, jadi mereka mengira Zhang Lurang asli adalah Guran. Selesai sesi pembagian seragam dan perkenalan, para siswa kelas 1 masuk ke sesi penyuluhan mengenai kegiatan untuk beberapa hari ke depan. Semuanya akan ikut serta dalam pelatihan militer, dan khusus untuk siswa yang terlambat hari ini akan mendapatkan hukuman yaitu berjaga di pangkalan latihan militer.
Guru wali kelas 11 tampak kesal karena di kelasnya ada 2 siswa yang terlambat di hari pertama sekolah. Udah gitu salah satu siswa yang terlambat malah salah melaporkan kelas. Kedua siswa itu adalah Zhang Lurang dan Guran. Saat mendengar namanya disebut, Guran langsung kaget. Dia langsung menyindir Lurang yang sejak kapan berubah nama menjadi Guran. Lurang menjawab santai, sejak Guran mengubah namanya menjadi Yang Lurang. Kelihatannya satu-satunya siswa yang senang dengan kegiatan pelatihan militer ini adalah Su Zazai. Dia tidak sabar menanti pertemuan selanjutnya dengan Guran. Saking ingin bertemu dengan Guran yang disukai, dia dengan senang hati menawarkan diri ke guru untuk naik bus kelas 11 karena bus kelas mereka sudah penuh. Tentu dia juga minta Jiang Jia untuk ikut dengannya. Murid-murid di kelas 11 juga sudah mendapat info kalau akan ada murid dari kelas lain yang bergabung dengan bus mereka. Karena bus kelas lain penuh dan hanya siswa kelas mereka yang sedikit. Guran asli langsung panik dan berusaha menutupi diri agar tidak terlihat sama Su Zazai dan Jiang Jia. Lurang yang iseng malah mengejeknya yang malu ketemu sama teman sekelas. Saat menaikkan tas ke atas bagasi yang di dalam bus, Zazai terlihat kesulitan. Lurang ternyata melihat itu dan langsung membantu. Bantuan kecil yang langsung membuat hati Zazai menjadi berbunga-bunga. Usahanya tidak sia-sia untuk numpang di bus kelas lain karena berhasil ketemu dengan pria idamannya. Dan karena dia duduk di kursi paling belakang, dia jadi bisa memperhatikan Lurang dan diam-diam memotretnya. Padahal yang terpotret juga cuma bagian belakang kepala. Keberuntungan Zazai masih belum usai karena saat pembagian grup latihan militer, kelas 11, 15, dan 19 berada dalam grup yang sama. Selayaknya pelatihan militer, tentu saja pelatih bersikap amat tegas dan ketat sesuai peraturan yang berlaku. Semua siswa diwajibkan untuk mengumpulkan HP, alat elektronik lain, dan camilan di dalam box dan akan dikembalikan saat pelatihan sudah selesai. Namanya juga anak SMA. Tentu saja diam-diam mereka mencoba menyelundupkan camilan. Guran juga sudah memperkirakan hal ini, jadi dia sudah membuat kantong rahasia di dalam celananya dan menyembunyikan konsol game di dalam kantong tersebut. Zazai juga ingin menyelundupkan beberapa camilan, tetapi langsung mengurungkan niatnya begitu melihat Lurang yang berdiri di belakangnya. Jiang Jia mana peduli dengan hal begituan dan berusaha menyembunyikan sebanyak mungkin camilan di tubuhnya. Tentu saja dia langsung ketahuan karena sikapnya begitu terang-terangan. Setelah ketahuan, dia hanya mengeluarkan camilan yang disembunyikan di kantong celana dan tidak mengeluarkan yang disembunyikan di balik baju. Saat ditanya, dia tanpa tahu malu menjawab yang ada di dalam baju adalah daging. Begitu diperintahkan melompat, semua yang ada di balik baju langsung jatuh. Udah ketangkap basah, Jiang Jia masih ngeles kalau semua camilan itu pada akhirnya akan menjadi dagingnya. Gara-gara itu, dia dihukum untuk lompat kodok sebanyak 50 kali. Guran yang melihat itu merasa kalau kelakuan Jiang Jia lucu, sehingga tanpa sadar tertawa lumayan keras. Pas ketahuan dia malah ngeles kalau dia bukan ketawa, hanya saja wajahnya berkedut sendiri. Sama konyolnya seperti Jiang Jia. Tak ayal dia pun dihukum dengan hukuman yang sama seperti Jiang Jia. Baru pertemuan kedua, Jiang Jia dan Guran sudah tidak akur. Sambil melompat, Jiang Jia membahas kebohongan Guran soal kelas. Guran membela diri kalau dia tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kalau dia dari kelas 19. Setelah mengatakan itu, dia meminta Jiang Jia untuk tidak melompat begitu cepat. Lebih baik sama-sama menyelesaikannya. Pelatih ternyata memperhatikan mereka yang asik berbincang dan akhirnya memberikan misi. Orang terakhir yang menyelesaikan hukuman harus membersihkan lapangan latihan besok. Tepat saat pelatih mengatakan itu, Guran langsung melompat dengan kecepatan tinggi meninggalkan Jiang Jia.
Dia tidak mau dapat hukuman lagi. Jiang Jia langsung ngamuk dan membenci Guran. Selesai hukuman, Jiang Jia masih harus mengantri untuk mengambil peralatan sehari-hari. Karena antriannya cukup panjang, Zaze merasa lebih baik mereka membagi tugas. Jiang Jia mengambilkan peralatan sementara dia ke klinik untuk mengambil persediaan obat. Setelah Zaze pergi, siswi yang mengantri di belakang baru berani mengajak bicara Jiang Jia. Dia dari tadi kepo saat mendengar Jia Jia dan Zaze membicarakan Zhang Lurang dan Guran. Yang mana orangnya? Jiang Jia dengan emosi memberitahu kalau Zhang Lurang adalah orang yang dihukum bersamanya hari ini. Pas saat itu, Guran datang mengantri bersama Guang Fang, teman sekelas. Jiang Jia yang tidak menyadari hal itu mulai bercerita kepada siswi yang bertanya mengenai Guran. Orangnya hebat, nilainya bagus, dan juga sangat sopan. Yang terpenting, Guran sangat bermoral dan suka membantu orang lain. Dia juga tampan. Pokoknya Zhang Lurang tidak ada apa-apanya dibanding Guran. Guang Fang yang mendengar semua pujian itu kagum dengan Guran yang begitu dipuji-puji siswi kelas lain. Guran juga salah paham mengira pujian itu benar-benar ditunjukkan untuknya. Merasa amat sangat bangga saat gilirannya mengambil barang dan harus menyebutkan nama. Dengan keras dia memberitahu kalau namanya adalah Guran. Siswi yang lain langsung heboh setelah melihat sosoknya yang dipuji-puji Jiang Jia. Sayang sekali Jiang Jia sudah mengambil barang terlebih dahulu, sehingga dia tidak tahu kebenaran identitas Guran dan Zhang Lurang. Zaze sudah tiba di klinik, tetapi dokter yang berjaga tidak ada di tempat. Ternyata kliniknya pakai AC, sementara asrama mereka tidak ada AC. Lebih baik ngadem bentar. Baru juga tiduran di kasur, sudah kedengaran langkah kaki memasuki UKS. Langsung saja Zaze acting batuk-batuk dan mengeluh kalau dia terkena serangan panas. Yang masuk bukan dokter, melainkan Lurang yang mau mengambil obat juga. Tampaknya Lurang memang tipe anak yang usil. Dia langsung bilang akan mematikan AC karena serangan panas tidak boleh kena AC. Zaze masih belum sadar kalau yang bicara dengannya adalah Lurang karena terhalang tirai. Jadi dia dengan panik beralasan kalau sakitnya agak berbeda dan AC tidak boleh dimatikan. Tidak lama dokter yang asli masuk. Dia baru saja kembali dari mengambil stok obat. Melihat Lurang, dia menyuruh untuk mengisi buku absen dan tuliskan dengan jelas kelas serta obat yang diambil. Mendengar suara dokter, Zaze baru sadar kalau sedari tadi yang bicara padanya adalah murid. Dokter juga baru sadar kalau ada pasien di balik tirai. Lurang dengan santai melapor ke dokter kalau penyakit Zaze sangat spesial. Usai mengatakan itu, dia langsung pergi dengan wajah tersenyum usil. Epilog dari drama Cina When I Fly Towards You. Sehari sebelum keberangkatan ke asrama pelatihan militer, Zaze membuat video harian. Ini adalah video pertamanya tanggal 2 September 2012, hari Minggu. Dia sudah resmi menjadi murid SMA dan besok akan melakukan pelatihan militer. Meski kelihatannya berat, tetapi dia sudah menyiapkan banyak camilan untuk dibawa. Dia juga ingin berterima kasih kepadanya yang sudah mengambilkan dompetnya. Nama orang itu adalah Guran. Bagaimana viewers? Makin penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Pada serial drama When I Fly Towards You yang pertama. Tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official. Dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.